Dari arah depan, Yuda Mantike tidak membiarkan musuh mendekat lebih jauh. Ia mengayunkan mandaunya dengan satu sentakan kuat ke arah barisan iblis yang merangsak. Dua iblis di barisan terdepan langsung terbelah, tubuhnya jatuh berdebam ke tanah. Wataru tidak membuang kesempatan. Ia melompat ke samping dengan lincah, lalu menebas leher musuh lain yang mencoba menyerang Yuda dari sisi buta. Bunyi dentingan senjata disusul oleh tawa kecil Cupid yang terlihat sangat menikmati pertempuran tersebut. Kik, kik, ini menyenangkan, kik. Reta hampir saja kehilangan keseimbangan ketika gelombang dorongan baru yang lebih kuat menghantam dari arah belakang. Ia terseret semakin dekat ke garis depan pertempuran, membuat jaraknya dengan Yuda Mantike menjadi sangat dekat. Ia memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan keberanian yang tersisa, lalu membukanya lagi dengan nafas yang terputus akibat tekanan aura di sekitarnya. Di luar benteng, tepatnya di ladang reruntuhan hutan pelindung, pemandangan tidak kalah mengerikan. Sisa-sisa pohon pelindung yang tadinya berdiri ribuan tahun kini hancur total dan terbakar menjadi arang. Tanah di sana penuh dengan bekas hantaman energi dan kawah ledakan. Tang Yin bergerak sangat cepat di tengah kerumunan musuh. Pedangnya berputar membentuk lingkaran maut yang menebas setiap iblis yang mencoba mengepungnya. Setiap langkah yang ia ambil disertai dengan nafas berat yang terdengar jelas di balik kesunyian sesaat setelah tebasan. Misael berdiri beberapa meter di belakang Tang Yin. Kedua tangannya terangkat ke udara untuk mengatur aliran elemen alam yang sangat besar. Sebuah bola api besar dilepaskan dari telapak tangan Misael ke arah kerumunan iblis. Para iblis yang berada di posisi terdepan langsung terbakar hebat dan jatuh tersungkur. Tanpa memberi jeda pada musuh, Misael segera menghentakkan tongkat sihirnya ke tanah dengan tenaga penuh. Seketika itu juga, dinding tanah tebal naik dari bawah, menahan gelombang serangan balasan dari para pemanah iblis. Suara retakan tanah itu bergema luas, namun Tang Yin tersentak ketika sebuah cakar iblis berhasil mengenai baunya akibat serangan mendadak. Ia menggeram pelan, menahan sakit saat darah segar menetes mengalir membasahi pakaian tempurnya. Meskipun terluka, Tang Yin tetap menyerang dengan beringas, memaksa kelompok musuh di depannya mundur perlahan. Misael terengah-engah dengan wajah pucat karena penggunaan energi yang sangat berlebihan. Ia kemudian berkata, bala bantuan sepertinya datang, Tang Yin. Tang Yin melirik sekilas ke arah yang ditunjuk. Lalu ia kembali fokus sepenuhnya ke depan karena musuh masih sangat banyak. Di sisi medan yang lain, Yuda Mantike dan Wataru muncul secara mendadak, menerobos masuk ke arah yang berbeda dari pasukan utama. Yuda segera menghentamkan mando saktinya ke tanah dengan segenap kekuatannya. Gelombang energi merah leluhur menyapu bersih para iblis di depan mereka dalam radius yang luas. Beberapa tubuh iblis bahkan terlempar ke udara dan hancur berkeping-keping sebelum menyentuh tanah kembali. Yuda Mantike mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya secara tidak sengaja bertemu langsung dengan mata Tang Yin yang tajam. Keduanya berhenti bergerak sejenak di tengah riuh rendah peperangan. Suara teriakan perang di sekitar mereka seolah meredup. Namun, atmosfer di antara mereka berdua justru terasa sangat menegang dan penuh permusuhan. Tang Yin menyeringai tipis, memperlihatkan ekspresi meremehkan yang sangat ketara. "Oh, Mantike, apakah aku tidak salah lihat?" Yuda menggenggam ganggang mandaunya lebih kuat hingga kuku jarinya memutih. Kemarahan langsung terlihat jelas di matanya. "Tang Yin, kau!" Wataru yang berada di dekat Yuda menoleh dengan cepat ke arah pamannya. Ia merasa heran dengan reaksi emosional yang ditunjukkan oleh Yuda. "Paman, siapa dia? Paman mengenalnya?" "Mundurlah Wataru, dia orang yang sangat berbahaya." Wataru sempat ragu sejenak melihat ketegangan tersebut. Namun, ia akhirnya melangkah mundur beberapa langkah sambil tetap menjaga kewaspadaan terhadap musuh lain. Cupid berhenti menembakkan panah dan menatap Tang Yin dengan ekspresi penasaran, seolah merasakan aura yang tidak biasa dari pria itu. Tang Yin maju satu langkah dengan tenang. Pedang panjangnya diarahkan tepat ke depan dada Yuda. Suaranya terdengar sangat tenang,
namun membawa tekanan mental yang luar biasa bagi siapapun yang mendengarnya. "Oh, jadi kau masih hidup sampai sekarang, Mantike?" Yuda melangkah maju menantang. Setiap langkahnya membuat tanah di bawah kakinya retak karena tekanan energi yang meluap-luap. "Kau yang seharusnya mati sejak lama, Tang Yin." Tanpa memerlukan aba-aba ataupun peringatan lagi, keduanya melompat maju secara bersamaan. Pedang panjang Tang Yin dan mando sakti Yuda bertabrakan dengan sangat keras di udara, menciptakan dentuman logam yang memekakkan telinga. Percikan energi merah dan perak menyebar ke segala arah dari titik benturan tersebut. Gelombang kejut yang dihasilkan begitu kuat hingga mendorong mundur para iblis dan prajurit manusia yang berada di sekitaran mereka. Tang Yin memutar tubuhnya dengan sangat cepat dan melepaskan sabetan horizontal yang mengincar leher. Yuda Mantike dengan sigap menundukkan tubuhnya, lalu ia mengayunkan mandonya menyapu balik ke arah kaki Tang Yin. Tanah di bawah mereka terbelah akibat kekuatan serangan tersebut. Tang Yin melompat mundur untuk menjaga jarak, namun ia segera kembali menyerang dengan rangkaian tusukan yang sangat cepat. Adu tebasan dan tangkisan di antara keduanya berlanjut tanpa jeda sedikit pun, menciptakan irama logam yang konstan. Setiap benturan senjata menghasilkan suara keras dan getaran hebat yang merambat melalui tanah. Yuda berteriak di tengah pertarungan yang sengit tersebut. "Dosamu sudah tidak terampuni lagi, Tang Yin. Kau harus mati." "Jangan sok suci kau, Mantike. Aku punya alasan dan tentunya kau juga, bukan?" Mereka terus saling bertukar serangan cepat yang sangat mematikan. Darah mulai menetes dari luka sayatan di lengan Yuda akibat kecepatan pedang lawan. Di sisi lain, dada Tang Yin juga tergores oleh ujung mando Yuda, membuat nafasnya mulai terasa semakin berat. Namun, keduanya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Beberapa iblis yang mencoba ikut campur mendekat justru terdorong mundur atau bahkan terpotong oleh gelombang energi liar yang terpancar dari duel maut mereka berdua. Misael yang melihat sisi kanan mereka mulai goyah karena banyaknya musuh yang masuk, berteriak kencang ke arah Wataru. "Hei anak muda, namamu Wataru kan? Abaikan mereka berdua, bertarunglah dan lindungi sisi kanan." Wataru merespon dengan cepat. "Aku tidak percaya dengan orang asing. Lakukan saja apa yang akan kita kerjakan masing-masing." Ia segera kembali ke dalam pertempuran utamanya, menjaga agar duel antara Yuda dan Tang Yin tidak diganggu oleh pihak ketiga manapun. Di penjara bawah tanah yang terbuka, situasinya bahkan jauh lebih epik. Atap penjara yang telah runtuh total membuka jalan langsung ke arah langit yang merah menyala. Di atas sana, dua naga raksasa yang mewakili kekuatan berbeda saling melingkar dan mencakar di udara. Naga emas Tori mengaum dengan suara yang sangat keras hingga menggetarkan seluruh isi benteng. Ia membuka rahangnya lebar-lebar dan menyemburkan api emas murni ke arah musuhnya. Api hitam yang kental dan mengandung kekuatan penghancur membalas dari arah mulut naga iblis kuno, menciptakan tabrakan elemen yang sangat dahsyat. Benturan dua jenis api itu menciptakan ledakan energi besar yang sangat menyilaukan mata. Energi yang meluap dari ledakan tersebut menyebar menghantam dinding-dinding penjara, menghancurkan sisa-sisa rantai besi raksasa dan sel penjara yang masih tertinggal. Ki Sang Hyang Wiku segera mengangkat kedua tangannya ke atas, mengirimkan aliran energi suci yang stabil ke arah Tori untuk memperkuat pertahanan Sang Naga Emas. Seorang leluhur tua yang berada di dekat formasi sihir berteriak dengan suara yang sangat lantang. "Fokuskan serangan, jangan biarkan mereka mendekat." Jigen tiba-tiba muncul secara mendadak dari bayangan dari balik bawah area tempur. Ia menyerang dengan bilah gelap yang sangat tajam dan cepat. Misteri menyusul dengan serangan tersebut dari sisi lain secara bersamaan, mencoba mencari celah untuk menusuk pertahanan naga. Namun Tori dengan insting naga yang sangat tajam langsung mengibaskan ekor raksasa dengan kekuatan penuh. Jigen tidak sempat menghindar dan terpental sangat jauh hingga menghantam dinding batu dengan keras. Misteri segera melompat mundur dan menghindari hantaman ekor tersebut. Ia menggeram penuh kekesalan karena serangannya digagalkan dengan mudah.
Di luar area inti penjara, Bon dan Jaka terus bergerak dengan sangat cepat di antara tumpukan reruntuhan. Bon menebas setiap iblis yang mencoba menyergap mereka dari arah belakang dengan pedang besarnya. Setelah membunuh dan membelah tubuh iblis elit itu, Bon berteriak dengan nada bicara yang penuh dengan kemarahan. Jahanam! Jumlahnya tidak berkurang sedikit pun. Jaka berdiri dengan kokoh di samping Bon. Saat itu, tubuhnya terlihat seolah menyatu dengan aura dari keris Brahogeni. Api merah menyelimuti seluruh wujudnya, namun api tersebut terlihat sangat stabil dan terkendali di bawah kendalinya. Ia mengayunkan keris pusakanya, menciptakan garis api lurus yang sangat panjang dan membelah barisan musuh di depan mereka menjadi dua bagian. Shira tiba-tiba muncul di sisi kiri untuk menahan serangan dari arah bayangan bangunan yang runtuh. Di saat yang sama, Shiri melepaskan semburan api tambahan dari tangannya untuk memperluas area kehancuran bagi pasukan iblis. Bon melirik ke arah Jaka sejenak di tengah hiruk pikuk pertempuran tersebut. Jaka, kita harus tembus lebih dalam. Tori pasti di pusat konflik. Kita akan membantunya. Di sini tidak ada jalan keluar. Lebih baik kita pergi ke pusat masalahnya. Mereka terus bergerak maju dengan penuh tekad, menyingkirkan satu persatu iblis yang menghalangi jalan mereka menuju pusat benteng. Di kejauhan, suara raungan naga masih terus menggema tanpa henti, disertai dengan benturan energi yang tidak pernah berhenti sedikit pun. Di kedalaman penjara bawah tanah benteng surga yang kini terbuka lebar ke langit merah pekat, pertarungan puncak antara kekuatan suci dan kegelapan chaos mencapai tingkat kegilaan yang ekstrim. Atap penjara yang runtuh total telah membuka arena pertempuran luas langit malam yang retak, di mana energi primordial saling bertabrakan dengan kekerasan absolut. Tanah di bawah bergetar hebat setiap detik, retakan memanjang secara vertikal dan horizontal, menyerupai urat nadi yang pecah. Batu-batu raksasa jatuh dari dinding-dinding yang tersisa, menghancurkan infrastruktur lama yang ada di jalurnya. Udara dipenuhi residu energi beracun. Asap hitam pekat dari chaos iblis bercampur dengan kilauan emas suci yang membara, menciptakan kabut tebal yang menyengat mata dan membakar paru-paru siapapun yang menghirupnya. Suara raungan naga yang menggelegar bergema tanpa henti, disertai ledakan-ledakan dahsyat yang mengguncang fondasi benteng hingga ke permukaan tanah di atas sana. Setiap benturan energi menghasilkan gelombang kejut yang mendorong angin panas ke segala arah, menerbangkan puing-puing dan mayat-mayat yang berserakan di lantai penjara. Di pusat arena itu, Tori dalam wujud naga emasnya yang megah, melayang dengan sayap lebar dan memancarkan cahaya keemasan. Tubuhnya yang panjang dan berotot ditutupi sisik-sisik emas yang berkilau tajam, berputar lincah di udara. Matanya menyala dengan api keabadian, dan di setiap hembusan nafasnya mengeluarkan uap panas yang membakar oksigen di sekitarnya. Lawannya, naga iblis kuno, makhluk hitam pekat dengan sisik yang nampak seperti kegelapan hidup, menggeram dengan frekuensi suara yang menggetarkan struktur tulang. Tubuhnya lebih besar, dengan tanduk-tanduk bengkok yang berdenyut energi chaos hitam. Sayapnya yang compang-camping mengepakkan angin beracun yang memusuhkan segalanya. Kemampuan utama adalah manipulasi chaos iblis, sebuah energi hitam yang bisa merusak realitas, menciptakan ilusi kegelapan dan menyerap kehidupan di sekitarnya untuk memperkuat massa energinya sendiri. Pertarungan mereka bukan lagi sekedar bentrokan fisik, itu adalah perang antara cahaya primordial dan kegelapan abadi. Naga iblis membuka rahangnya lebar-lebar, menyemburkan gelombang chaos hitam yang terbentuk kabut pekat, penuh dengan wajah-wajah iblis yang menjerit dalam diam. Kabut itu meluas dengan cepat, menyelimuti ruang udara yang mulai merusak struktur molekul realitas di sekitarnya. Tanah di bawah retak lebih dalam, dan cahaya suci dari leluhur mulai meredup akibat tekanan energi negatif tersebut. Kau pikir cahaya kecilmu bisa menerangi kegelapan yang sudah ada sejak awal waktu, naga kecil? Suara naga iblis kuno menggema secara telepati, berat dan penuh distorsi. Tori tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan dengan frekuensi kemarahan yang murni. Tori merespon dengan raungan yang mengguncang langit.
tubuhnya mulai berubah. Sisik emasnya berdenyut dengan energi transformasi. Itu adalah kekuatan warisan naga suci, kemampuan untuk merubah menjadi 4 bentuk elemental yang mewakili kekuatan alam paling murni. Transformasi pertama dimulai. Tubuhnya memancarkan panas ekstrim. Sisiknya berubah menjadi merah membara dengan tekstur lava yang mendidih. Ia menjadi naga api Sura Agni, penguasa api suci yang bisa membakar segala manifestasi kegelapan. Dalam bentuk itu, Tori melengkungkan tubuhnya secara aerodinamis, lalu menyemburkan api Sura Agni yang membentuk tornado api emas merah yang berputar dengan kencang. Api itu memiliki suhu jutaan derajat, membakar fisik dan esensi chaos iblis secara bersamaan. Tornado api menghantam kabut beracun naga iblis kuno secara langsung. Ledakan yang dihasilkan menciptakan kawah energi di udara, menghisap udara di sekitar, dan menciptakan vakum sesaat yang membuat telinga semua makhluk di area tersebut terasa pecah. Naga iblis kuno meraung kesakitan saat kabut chaosnya terbakar habis. Sisik hitamnya melepuh dan mengeluarkan asap hitam beracun yang tebal. Namun, makhluk itu tidak mundur. Ia mengaktifkan kemampuan iblisnya untuk menyerap residu chaos dari mayat-mayat iblis yang bergelimpangan di bawah. Tubuhnya membesar secara tiba-tiba. Ia menyemburkan kembali gelombang chaos yang lebih pekat. Kali ini berbentuk cakar hitam raksasa yang mencoba merobek tubuh Tori. Api itu hanya akan membuatku semakin lapar akan kehancuran naga kecil. Cakar itu menyambar dengan kecepatan tinggi, menggores sisik Sura Agni dan meninggalkan luka hitam yang mulai menyebar secara korosif. Tori meraung marah, tubuhnya berputar di udara untuk menghindari serangan susulan. Transformasi kedua dimulai. Panas api memudar digantikan oleh hawa dingin beracun yang membuat udara di sekitarnya berubah menjadi kabut hijau. Ia menjadi naga racun Tengu, penguasa racun yang bisa merusak apapun. Dalam bentuk itu, sisiknya berubah menjadi hijau gelap dengan pola simetris, dan tanduknya memanjang dengan ujung yang mengandung toksin mematikan. Tori membuka mulutnya, menyemburkan kabut racun Tengu yang berbentuk awan hijau pekat, penuh dengan spora beracun yang merusak sel-sel energi chaos dari dalam secara sistematis. Awan racun itu menyelimuti naga iblis kuno, menyusup melalui celah sisiknya yang melepuh dan mulai mengkontaminasi aliran energi hitamnya. Naga iblis meraung dengan intensitas kesakitan yang jauh lebih hebat. Tubuhnya mulai gemetar saat racun menyebar, membuat pandangannya terganggu dan gerakannya melambat secara signifikan. Sisik hitamnya mulai mengelupas dan darah hitam pekat menyembur dari luka-lukanya, jatuh ke tanah dengan daya hancur asam yang membakar lantai penjara. Racun rendahan tidak akan bisa menghentikan keabadian iblis. Naga iblis kuno itu memaksakan diri untuk bergerak meskipun sel-selnya mulai hancur. Ia menyerap chaos di udara secara paksa, menciptakan ilusi kegelapan di sekitar Tori. Puluhan bayangan naga hitam palsu muncul secara instan dan menyerang dari segala arah, mengacaukan sistem navigasi visual dan sensorik Tori. Setelahnya, Tori terperangkap sesaat dalam proyeksi ilusi tersebut. Cakar-cakar bayangan menggores tubuhnya dan membuat cairan emasnya menetes ke reruntuhan. Raungannya bergema penuh amarah dan transformasi naga ketiga dimulai. Kabut racun memudar, digantikan oleh kilatan listrik bertegangan tinggi yang menyambar di sekujur tubuhnya. Tori menjadi naga petir guntur, penguasa badai dan kilat suci yang bisa menghancurkan kegelapan dengan daya hancur yang mengerikan. Kau selalu banyak bicara. Sekarang, terimalah ini. Sisiknya mulai berubah menjadi biru keperakan dengan pola petir yang berdenyut secara ritmis. Tanduknya memancarkan muatan listrik statis yang membuat udara di radius 1 km berderak. Tori melengkungkan tubuhnya secara vertikal, lalu melepaskan serangan pamungkas dalam bentuk itu. Badai petir guntur yang berbentuk jaringan kilat emas biru yang menyambar secara simultan ke segala arah, menghancurkan partikel ilusi bayangan satu persatu. Setiap kilat yang menyambar naga iblis kuno menciptakan ledakan listrik yang membakar sistem internalnya, membuat tubuh raksasa itu kejang akibat arus tinggi yang melewati jantungnya.
Naga iblis meraung putus asa. Kemampuan manipulasi mulai goyah saat cadangan energi iblisnya terkuras habis oleh serangan listrik bertubi-tubi. Dalam upaya terakhir, ia membalas dengan semburan chaos masif berbentuk bola hitam pekat yang menyerap seluruh cahaya di sekitarnya, mencoba menelan Tori secara total ke dalam dimensi ketiadaan. Ikutlah bersamaku ke dalam kehampaan, naga kecil. Tori menghindar dengan kecepatan cahaya, namun gravitasi dari bola chaos itu menggores sayapnya, menyebabkan ketidakseimbangan yang membuatnya jatuh sementara ke lantai. Di saat kritis tersebut, transformasi keempat dan terakhir dimulai. Kilatan petir memudar, digantikan oleh penurunan suhu yang drastis, membuat uap air di udara membeku seketika menjadi kristal es. Tori berubah menjadi naga es sengit, penguasa dingin abadi yang mampu membekukan manifestasi chaos iblis menjadi material padat yang tidak bergerak. Tubuhnya berubah menjadi putih kebiruan dengan sisik menyerupai kristal es yang membiaskan cahaya secara sempurna. Tanduknya memanjang dengan struktur tajam seperti tombak es. Tori membuka sayapnya lebar-lebar, menciptakan badai salju serengi yang berputar dengan kecepatan tinggi. Ia menyemburkan hembusan es dengan suhu nol mutlak yang membukukan bola chaos itu menjadi gumpalan es hitam yang kemudian pecah berkeping-keping. Naga iblis kuno tidak sempat menghindar dan terkena hembusan es secara langsung. Proses pembekuan terjadi secara instan dari ujung ekor hingga ke tanduk. Sisik hitamnya retak akibat kontraksi material karena dingin yang ekstrim. Raungannya melemah secara bertahap. Kemampuannya benar-benar berhenti saat naga es rengi membekukan inti energi iblis di dalamnya. Mustahil, es ini membekukan waktu dan apapun. Tori tidak memberikan kesempatan untuk pemulihan. Meskipun keduanya telah mengalami luka berat, Tori mengerahkan sisa energinya untuk serangan fisik terakhir. Pertarungan mereka mencapai puncak absolut. Kedua naga raksasa itu saling menerkam di udara yang beku. Cakar bertabrakan dengan suara dentuman logam berat. Rahang mereka saling menggigit area vital, dan sayap mereka mengepakkan angin badai yang meruntuhkan sisa-sisa dinding penjara yang masih berdiri. Ini adalah akhir dari eksistensi gelapmu di dunia ini. Kau akan aku bebaskan dari penderitaanmu. Tori mengibaskan dominasinya melalui pancaran energi dari matanya. Ledakan energi emas dan hitam saling bertabrakan di titik pusat, menciptakan fenomena aurora kegelapan yang menyilaukan mata. Getaran yang dihasilkan oleh benturan massa energi tersebut membuat seluruh struktur benteng surga bergoyang secara struktural. Fondasi bawah tanah mulai runtuh total, menciptakan lubang pembuangan energi yang besar. Cahaya es dari Tori mulai menembus masuk ke dalam retakan tubuh naga iblis kuno, menghancurkan integritas molekul inti iblis dari dalam secara permanen. Suara ledakan terakhir itu menandai hancurnya esensi naga iblis kuno. Tubuh raksasanya mulai terfragmentasi menjadi debu hitam yang tidak lagi memiliki daya hidup. Cahaya suci dari wujud naga es srengi milik Tori bersinar semakin terang, menyapu sisa-sisa kabut beracun dan asap hitam yang selama ini menyelimuti penjara bawah tanah tersebut. Langit merah pekat di atas sana perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda pembersihan energi. Meskipun kehancuran daratan tetaplah menjadi bukti nyata dari pertempuran yang baru saja terjadi. Tori mendarat di tengah reruntuhan dengan nafas yang berat. Tubuhnya perlahan kembali ke wujud aslinya. Apakah semuanya telah berakhir? Di bawah guncangan hebat akibat pertarungan naga di langit penjara, situasi di lantai dasar benteng surga tidak kalah ekstrim. Tiga leluhur tua, Kiai Wulung, Nyai Skarpati, dan Ki Sangyang Wiku berdiri dalam formasi segitiga suci yang presisi. Aura mereka menyatu dengan frekuensi yang sinkron, membentuk kubah energi putih transparan yang melindungi area dari dampak reruntuhan material dan radiasi energi dari atas. Kiai Wulung dengan jubah hitam panjang yang berkibar akibat tekanan angin menggenggam tongkat kayu kuno yang berdenyut cahaya biru dan bagian ujungnya. Nyai Skarpati, sosok wanita anggun dengan rambut putih panjang dan terurai, memancarkan aura hijau kehidupan dari telapak tangannya yang terbuka. Ki Sangyang Wiku memimpin mereka, berdiri tegak di titik tengah belakang dengan mata tertutup, mengalirkan energi suci emas
yang berfungsi sebagai jembatan penghubung energi bagi ketiganya. Lawan mereka adalah dua Raja Iblis, Jigen dan Misteri, yang bergerak dengan kecepatan kinetik yang sangat tinggi. Misteri, Raja Iblis bayangan dengan struktur tubuh ramping dan mata merah menyala, memanipulasi partikel kegelapan untuk menciptakan bilah gelap yang tidak memantulkan cahaya. Jigen, Raja Iblis api neraka dengan tanduk melengkung dan pigmentasi kulit merah membara, terus menyemburkan api hitam yang memiliki sifat membakar esensi dasar targetnya. Pertarungan dimulai dengan serangan mendadak dari Misteri. Ia melakukan manipulasi tubuh ke dalam bayangan, lalu muncul secara instan di balik titik buta di belakang Kiai Wulung. Ia menyabetkan bilah gelapnya ke arah leher leluhur itu dengan presisi yang mematikan. Kiai Wulung beraksi secara instan tanpa perlu menoleh. Tongkat kainya berputar secara mekanis, membentuk perisai biru melingkar yang menangkis bilah itu, menciptakan percikan energi statis yang menyilaukan mata. Kau tidak akan lolos, iblis keparat, seru Kiai Wulung dengan suara berat yang penuh wibawa. Misteri menarik kembali ke dalam kegelapan, suaranya terdengar dari segala arah. Pertahananmu cukup stabil orang tua, tapi bayanganku tidak memiliki batas. Nyai Skarpati maju ke depan untuk menutup celah serangan. Tangannya menyemburkan gelombang energi hijau yang bermanifestasi menjadi akar. Akar suci dan duri tajam mencoba membelit dan mengunci pergerakan tubuh Jigen. Kalian akan mati di sini. Jigen tertawa sinis. Ia meningkatkan suhu tubuhnya hingga mencapai titik didih yang ekstrim. Api hitam yang keluar dari pori-porinya membakar akar-akar itu menjadi abu sebelum sempat melakukan kontak fisik. Aku adalah api yang membakar segalanya. Aku adalah iblis yang mengendalikan segala macam elemen. Jigen mengumpulkan massa energi api di telapak tangannya dan menyemburkan bola api neraka berukuran besar ke arah Nyai Skarpati. Namun, Kisah Yang Wiku mengintervensi serangan tersebut. Ia melepaskan gelombang emas dari telapak tangannya yang terbuka, menyerap seluruh energi api itu secara total dan mengubahnya menjadi uap air yang tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Jangan sombong, iblis keparat. Elemenmu tidak lebih dari distorsi alam yang bisa kami netralisir, ucap Kisah Yang Wiku dengan suara tenang namun tegas. Kedua Raja Iblis kemudian melakukan serangan terkoordinasi secara bersamaan. Misteri menciptakan puluhan bayangan palsu yang memiliki massa fisik untuk mengepung ketiga leluhur dari segala sudut. Di saat yang sama, Jigen melepaskan badai api hitam yang menyapu seluruh luas area lantai penjara. Tiga leluhur kembali merapatkan formasi, menahan benturan serangan tersebut yang mengakibatkan getaran hebat pada struktur tanah. Kiai Wulung melakukan manuver ofensif. Ia melompat maju melewati batas kubah. Tongkatnya menghantam permukaan tanah dengan kekuatan penuh dan menciptakan gelombang kejut biru yang menyapu seluruh bayangan Misteri. Ilusi-ilusi tersebut hancur satu persatu menjadi partikel hitam. Misteri terdorong mundur akibat tekanan gelombang tersebut. Namun, ia segera membalas melakukan tusukan cepat menggunakan bilah gelapnya. Serangan itu berhasil menggores lengan kiri Kiai Wulung, meninggalkan luka hitam yang terus membara dan mencoba menyebar ke sistem sarafnya. Luka ini tidaklah seberapa, gumam Kiai Wulung sambil menekan luka tersebut dengan energi birunya. Nyai Skarpati mengalihkan fokus sepenuhnya pada Jigen. Kali ini, akar tersebut muncul dari bawah tanah tempat Jigen berdiri, membelit kaki Raja Iblis itu dengan kekuatan cengkraman yang tinggi dan mulai melakukan ekstraksi energi secara paksa. Jigen meraung kesakitan saat merasakan daya hidupnya ditarik keluar. Api hitamnya melemah secara signifikan saat ujung akar menembus lapisan dermis kulitnya, menyebabkan luka parah yang mengeluarkan darah hitam pekat dengan aroma belerang yang kuat. Wah, sialan kau wanita tua, teriak Jigen sambil mencoba membakar akar yang melilitnya. Namun, akar itu terus beregenerasi lebih cepat daripada kecepatan pembakaran. Kisah Yang Wiku akhirnya membuka matanya secara penuh.
energi emas di sekitar tubuhnya mencapai titik puncak intensitas. Ia mengangkat tangan kanannya, mengarahkan telapak tangannya ke arah misteri, dan menyemburkan sinar emas murni dalam garis lurus yang sangat cepat. Sinar itu menghantam bagian dada misteri secara langsung, menembus lapisan pelindung gelapnya. Energi suci tersebut membakar esensi iblis misteri dari dalam, menghancurkan sirkulasi energi chaos miliknya. Misteri jatuh berlutut dengan keras, nafasnya tersengal, dan ia memuntahkan darah hitam dalam jumlah yang banyak. Tidak, ini masih belum selesai, desis misteri dengan suara yang bergetar hebat. Jigen yang masih berada dalam posisi terluka parah dengan akar yang membelit tubuhnya semakin kencang, melakukan upaya terakhir untuk melepaskan serangan balik. Ia mengumpulkan sisa energi api untuk menciptakan badai api masif di titik lokasinya. Namun, Nyai Skarpati memperkuat struktur seluler akarnya. Ia menarik tubuh Jigen ke bawah dengan sentakan kuat, membuat Raja Iblis itu jatuh tersungkur ke lantai batu. Tubuh Jigen mulai menunjukkan retakan dan retakan fisik akibat kehilangan cadangan energi yang drastis. Kau tidak akan bisa mengeluarkan apimu lagi dalam kondisi ini, iblis busuk. Misteri yang berada dalam kondisi hampir mati dengan luka bakar emas di dadanya mencoba merangkak mundur menjauh dari jangkauan Kisang Yang Wiku. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa partikel chaos yang berhamburan di udara untuk melakukan regenerasi instan. Namun, usahanya gagal karena kemurnian energi di area tersebut terlalu tinggi. Sial, kalian akan menyesal, ancam Misteri sambil terbatuk darah. Matanya yang merah mulai meredup intensitasnya. Penyesalan bukanlah milik kami, tapi milik kalian yang berani menginjakkan kaki di tempat suci ini selama ratusan tahun. Sekarang kalian akan mendapatkan ganjarannya, balas Kisang Yang Wiku sambil melangkah maju dengan aura emas yang semakin menekan. Pertarungan di lantai bawah kini mencapai titik didih yang sinkron dengan bentrokan naga di atmosfer atas. Tiga leluhur tersebut menekan sisa kekuatan mereka dan membuat aura suci mulai mendominasi secara absolut di seluruh ruangan penjara. Kedua Raja Iblis benar-benar terdesak di ambang eliminasi total. Sementara itu, pertarungan Tori masih belum selesai. Naga Iblis telah bangkit kembali, dan Tori harus benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya. Di udara, Tori dalam bentuk naga es rengi sedang melakukan manuver untuk menerkam naga iblis kuno yang sebagian besar tubuhnya telah membeku menjadi kristal es. Tentu saja, naga iblis tidak mudah dikalahkan dengan begitu saja. Naga iblis bisa pulih seutuhnya sekalipun tubuhnya hancur menjadi abu. Kini, Tori harus kembali serius. Cakar es Tori yang tajam dan besar sudah dalam posisi siap untuk merobek iblis hitam yang menghancurkan struktur beku musuhnya. Ledakan energi akhir dari dua level pertempuran itu terasa semakin dekat. Tekanan udara menjadi sangat berat, mengancam akan menghancurkan segala materi yang tersisa di dalam penjara. Meskipun Raja Iblis dan Naga Kegelapan telah melemah, aura destruktif dari benturan kekuatan besar itu menandakan bahwa puncak kehancuran total sedang mendekat secara luas. Waktunya mengakhiri semua ini. Fokuskan seluruh sisa energi pada titik pusat, perintah Kisang Yang Wiku kepada Kiai Wulung dan Nyai Skarpati. Mari kita bersihkan tempat ini dari najis seperti mereka. Biarkan kehidupan kembali tumbuh di atas abu mereka. Jigen dan Misteri hanya bisa mengerang dalam keputusasaan saat melihat formasi ketiga suci itu mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menandakan dimulainya prosedur penyegelan atau penghancuran akhir. Di atas mereka, raungan Tori dalam bentuk es bergema, menciptakan harmoni kehancuran bagi kekuatan kegelapan. Seluruh benteng surga bergetar hebat untuk yang kesekian kalinya. Debu dan puing bangunan berjatuhan, namun kubah pelindung leluhur tetap berdiri kokoh, menyerap semua getaran tersebut sementara mereka bersiap untuk serangan final yang akan menyapu bersih kedua Raja Iblis tersebut selamanya.
Di koridor reruntuhan benteng surga yang gelap dan sempit, suasana peperangan masih terasa sangat kental. Meskipun pertarungan utama telah bergeser di kedalaman bawah tanah. Dinding batu tebal yang dulunya kokoh kini retak memanjang dengan celah-celah dalam yang mengeluarkan hembusan angin panas bercampur bau belerang dan darah. Lantai marmer yang retak dipenuhi puing-puing batu seukuran kepalan tangan hingga sebesar kereta kuda. Membuat setiap langkah harus dihitung dengan hati-hati agar tidak terpeleset atau terjebak. Asap hitam tebal masih menyelimuti area itu, membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter ke depan. Suara ledakan jauh di bawah tanah menggema secara konsisten, menggetarkan dinding dan membuat debu halus berjatuhan dari langit-langit yang rusak secara struktural. Bond berdiri tegak di tengah koridor yang luas namun kacau itu. Nafasnya berat tapi stabil setelah serangkaian pertarungan sengit melawan gelombang iblis liar yang mencoba menerobos pertahanan manusia. Pedang besar dewa perang di tangan kanannya masih berlumuran darah hitam. Bilahnya yang lebar dan berat memancarkan aura merah samar yang menunjukkan kekuatan energi dewa yang masih aktif. Perisai besar di tangan kirinya penuh retakan akibat benturan fisik, tapi tetap kokoh secara fungsional. Tubuhnya yang kekar dan berotot menunjukkan banyak luka gorisan baru. Pakaian tempurnya robek di beberapa bagian, namun fokus matanya tetap tajam ke arah depan. Di sampingnya, Jaka berdiri dengan sikap yang lebih tenang, namun tetap waspada. Keris Brahwageni terselip di pinggangnya, aura apinya masih berdenyut pelan pada bilahnya. Rambutnya yang panjang terlihat kusut oleh akumulasi debu peperangan, dan lengan bajunya yang tergulung memperlihatkan tato simbolik yang memancarkan cahaya redup. Ekspresinya menunjukkan analisis situasi yang mendalam terhadap getaran energi yang berasal dari lantai bawah. Di belakang mereka, Sira dan Sire berdiri saling membelakangi untuk menutupi celah keamanan dari segala arah. Sira baru saja kembali dari mode bayangannya setelah melumpuhkan iblis pengintai, sementara Sire menjaga intensitas bola api birunya untuk memastikan visibilitas di area koridor yang tidak terjangkau cahaya luar. Di antara mereka berdua, Ion berdiri dengan tubuh yang gemetar. Iblis kecil itu memiliki tanduk yang patah dan kulit pucat, menundukkan statusnya sebagai kelas rendah di antara kaumnya. Bond menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, matanya menatap tajam ke arah tangga rusak yang mengarah di kedalaman. Getaran di bawah semakin kuat, menunjukkan intensitas pertarungan yang meningkat. Jaka, kita tidak bisa di sini terus. Tori ada di bawah sana, sendirian melawan monster itu. Kita harus menyusulnya. Aku tidak suka, tapi jahanam. Jaka mengangguk pelan, jemarinya menyentuh gagang keris untuk memastikan posisi senjatanya. Itu benar Bond, tapi jalannya tidak mudah. Koridor bawah pasti penuh dengan iblis. Kita harus hati-hati. Ion, kau tinggal di sini dengan Sira dan Sire. Bond, ayo pergi. Ion menelan ludah secara refleks. Otot-ototnya masih menunjukkan reaksi ketakutan terhadap energi besar yang mengalir di udara. Baiklah. Berhati-hatilah Tuan Bond, Tuan Jaka. Sira dan Sire tidak memberikan respon secara verbal. Mereka hanya meningkatkan fokus pada area gelap di sekitar mereka. Bond dan Jaka mulai bergerak melintasi tumpukan puing, melompat melewati pecahan dinding yang menghalangi jalan utama. Mereka tiba di ujung koridor di mana sebuah lubang besar bekas pintu besi yang meledak menjadi gerbang menuju area bawah tanah. Bau keos yang busuk dan udara panas menyengat langsung menyerang indera penciuman mereka. Saat mereka mendekati anak tangga pertama, 5 iblis kelas rendah muncul di celah-celah dinding yang hancur. Makhluk-makhluk itu memiliki kuku yang tajam dan iris mata yang memancarkan cahaya merah pekat. Mereka menggeram, mengeluarkan uap kimia beracun dari mulut mereka. Bond segera mengangkat perisainya saat iblis terdepan melompat ke arahnya. Beraninya kroco seperti kalian menghalangi kami. Majulah, jahanam! Teriak Bond sambil melakukan ayunan pedang horizontal dengan tenaga maksimal. Pedang tersebut langsung memotong 2 iblis sekaligus. Darah hitam menyembur ke dinding koridor. Jaka menyabut keris Brahwageni dengan gerakan presisi.
Bilahnya segera memancarkan panas yang mengubah udara di sekitarnya menjadi gelombang. Ia menyambetkan keris tersebut, menciptakan cambuk api yang bergerak cepat ke arah iblis ketiga. Api merah tersebut membakar jaringan tubuh iblis itu hingga menjadi karbon dalam hitungan detik. Dua iblis yang tersisa mencoba mengambil jarak, namun Bon maju dengan langkah ofensif. Ia menghantamkan perisainya ke wajah iblis keempat hingga terdengar bunyi tulang yang retak saat makhluk itu membentur dinding. Jaka mengakhiri perlawanan iblis terakhir dengan satu tusukan vertikal ke arah jantung, membiarkan api Brahogeni menghancurkan organ internal makhluk tersebut. Nafas mereka berdua sedikit tersengal sejenak saat mengamati sisa-sisa jasad iblis yang mulai menguap. Mereka semakin banyak di bawah. Kita harus hemat tenaga, Bon. Jangan gegabah. Baiklah, tidak usah cerewet. Ayo pergi, Jahanam. Mereka menuruni tangga batu yang curam dan tidak stabil. Beberapa anak tangga telah hilang akibat ledakan. Mereka memaksa untuk melakukan lompatan teknis. Udara di dalam lorong itu terasa seperti berada di dekat kawah gunung berapi. Setelah menuruni sekitar 50 meter, mereka menemukan hambatan besar berupa jurang retakan sedalam puluhan meter dengan lebar 3 meter. Uap panas yang mengandung partikel belerang naik dari dasar jurang tersebut. Sepertinya ini bukanlah retakan biasa, Jaka. Rasanya ada energi iblis berlebih di bawah sana. Aku tidak yakin, tapi ini pasti merepotkan, Jahanam. Apa yang kau takutkan, Bon? Aku ada di sini. Jaka memfokuskan energinya ke arah keris Brahogeni. Api merah keluar dari belah keris dan memanjang secara linear menuju sisi seberang jurang, membentuk struktur jembatan energi yang cukup solid. Bon mulai melangkah di atas jembatan api tersebut. Struktur api itu bergerak saat menahan beban tubuh Bon yang berat, namun tetap stabil. Jaka berjalan di belakangnya sambil terus menjaga konsentrasi energinya. Tiba-tiba, sebuah semburan uap keos keluar dari dasar jurang dan menghantam bagian bawah jembatan api tersebut, mencoba memutus aliran energi Jaka. Bertahanlah! Bon kemudian melakukan lompatan terakhir ke sisi aman, kemudian segera berbalik dan menarik lengan Jaka saat jembatan api tersebut mulai menipis dan goyah. Mereka berdua mendarat dengan posisi berguling di lantai koridor seberang. Mendebarkan juga ini, Jahanam. Mereka melanjutkan penetrasi ke koridor yang lebih dalam. Dinding di area itu dihiasi oleh simbol-simbol kuno yang berfungsi sebagai penahan energi. Meskipun sebagian besar telah retak, di persimpangan jalan, 10 iblis elit yang menggunakan jirah hitam, tebal, dan memegang tombak api neraka telah menunggu. Aura mereka jauh lebih stabil dan kuat dibandingkan iblis sebelumnya. Manusia bodoh! Kalian tidak akan bisa lewat! Coba saja hentikan kami, Jahanam. Pertarungan fisik segera pecah dengan intensitas yang tinggi. Bon bergerak maju menggunakan perisainya untuk menepis 3 semburan api neraka yang datang secara simultan. Suara benturan energi terdengar berkali-kali saat api hitam menghantam permukaan perisai sucinya. Bon melakukan putaran penuh, mengayun pedang besarnya dari bawah ke atas dan menghancurkan zirah iblis pertama secara total. Jaka bergerak secara sirkular dari sisi kiri, menggunakan kerisnya yang kini bermanifestasi menjadi cambuk api panjang yang menjaga jarak dengan para elit tersebut. Setiap sabetan cambuknya meninggalkan luka bakar yang dalam pada tubuh para iblis itu. Namun, salah satu iblis elit berhasil melakukan manuver memutar dan mencoba menusukkan tombaknya ke arah punggung Bon. Jaka yang melihat celah tersebut segera melepaskan proyeksi bola api kecil yang meledak tepat di titik serangan iblis tersebut. Iblis itu terlempar ke belakang dengan luka bakar di area wajah. Bon tidak menyia-nyiakan peluang tersebut. Ia mengayunkan pedangnya dalam radius 360 derajat, menebas 4 iblis elit sekaligus dengan kekuatan potong yang sangat tinggi. Cairan hitam menyembur membasahi lantai marmer yang rusak. Jaka kemudian bergerak maju, melakukan serangkaian tusukan cepat ke titik vital, hingga mereka semuanya hancur menjadi abu. Mereka berdiri di antara puing-puing zirah iblis yang tersisa,
untuk mengatur nafas. Mereka semakin kuat semakin kita masuk ke dalam, Bon. Itu berarti kita semakin dekat. Ayo Jaka. Ini aneh. Sebelumnya tidak sebanyak ini para iblis di sini dan tidak sesulit ini. Apakah jalurnya berbeda? Tentu saja berubah. Tadinya di penjara bawah tanah. Kau itu lupa atau pikun, Jaka? Mereka mempercepat langkahnya. Jalanan semakin menurun secara curam, menunjukkan bahwa mereka sudah sangat dekat dengan pusat energi terbawah. Udara dipenuhi oleh residu energi suci dan chaos yang bertabrakan. Di depan mereka, sebuah pintu raksasa yang sudah hancur setengahnya menghalangi jalan. Di balik reruntuhan itu, terdapat jaringan benang hitam yang berdenyut dengan energi eksplosif, menutupi seluruh lebar lorong. Bon berhenti beberapa meter sebelum menyentuh benang tersebut. Ini pasti jebakan. Aku yakin itu, Jaka. Sepertinya para iblis jahanam itu sengaja ingin mengisolasi para leluhur tua. Celakanya, Tori juga ada di sana. Ini hanya sesuatu yang remeh. Biarkan aku menangani ini. Minggirlah. Jaka memfokuskan seluruh energi apinya ke ujung keris berahogeni, menciptakan gelombang api suci yang terkonsentrasi. Kemudian, ia tembakkan secara presisi ke arah jaringan benang chaos tersebut. Kontak energi itu memicu reaksi berantai yang membakar seluruh jebakan tersebut tanpa meledakkan struktur dinding di sekitarnya. Mereka melewati sisa-sisa jebakan yang masih mengeluarkan asap. Setelah menempuh jarak beberapa meter lagi, lorong tersebut berakhir pada sebuah tebing reruntuhan yang menghadap langsung ke area utama penjara bawah tanah. Di bawah sana, pemandangan pertempuran skala besar terlihat jelas. Tori dalam wujud naga es rengi sedang mendominasi naga iblis kuno yang telah membeku sebagian. Di bagian lantai arena, 3 leluhur sedang menyelesaikan formasi mereka untuk menghancurkan 2 raja iblis yang sudah dalam kondisi kritis. Ledakan cahaya emas, biru, hijau, dan hitam terus terjadi secara bergantian, menciptakan getaran sismik yang sangat kuat. Bon dan Jaka berdiri di tepi reruntuhan tersebut, mengamati medan tempur untuk menentukan titik masuk yang paling strategis. Kita sepertinya datang di saat yang tepat. Tapi situasi macam apa ini? Jahanam. Jaka hanya mengangguk. Auranya mulai terpancar kuat kembali. Mari kita selesaikan bagian kita, Bon. Suara ledakan dari tengah arena bergema keras, menandakan bahwa pertarungan itu sudah memasuki fase eliminasi akhir bagi siapapun yang tidak memiliki cukup kekuatan untuk bertahan. Di depan reruntuhan pinting surga yang kini hanya menyisakan lahan tandus penuh kawah dan tumpukan abu, pertarungan antara manusia dan iblis terus berlangsung dengan tingkat yang sangat tinggi. Tanah hitam yang mengalami deformasi akibat ledakan energi dipenuhi retakan yang memanjang secara horizontal dan vertikal. Beberapa sisa tunggul pohon kayu keras yang masih berdiri nampak menghitam dan mengeluarkan asap karbon secara konsisten. Udara di area pertempuran terasa sangat padat dan panas, mengandung konsentrasi sulfur yang menyengat serta uap darah menguap dari tanah. Kilatan energi kinetik dari berbagai elemen, mulai dari api merah, petir putih, hingga manifestasi chaos hitam, menyambar secara acak di seluruh zona perang. Getaran sismik yang dihasilkan dari benturan energi tersebut menjalar hingga ke lapisan tanah yang dalam, meruntuhkan struktur bawah tanah yang sudah mulai tidak stabil. Di pusat kekacauan tersebut, 2 individu manusia saling berhadapan dalam jarak dekat. Yuda Mantike berdiri dengan posisi kaki yang kokoh, menggenggam mando saktinya yang memancarkan pulsasi cahaya merah dari kekuatan leluhur. Pakaian adat Dayak yang ia kenakan telah mengalami kerusakan struktural, robek di bagian bahu dan dada akibat sayatan tajam. Darah segar mengalir dari luka-lukanya, jatuh membasahi tanah hitam di bawahnya. Namun, fokusnya tidak bergeser dari lawan di depannya. Tang Yin berdiri dengan postur yang lebih fleksibel, memegang pedang panjang yang permukaannya masih dilapisi cairan biologis iblis. Meskipun terlihat tenang, lukanya mulai meningkat seiring dengan rasa sakit yang menjalar dari luka di area bahu dan pinggangnya. Memori pertarungan mereka di kota iblis Xinjiang
terproyeksi kembali secara otomatis dalam pikiran masing-masing. Sebuah catatan pertarungan yang belum mencapai titik akhir.